Baik, kita lanjut. Jadi decision making steps, identify, ya tadi sudah saya jelaskan, identify possible decisions that are consistent with strategic plan, compile relevant information, estimate costs and benefits of each possible decision, select best decision, implement best decision, and then evaluate decision outcomes to determine if changes are needed. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita identify keputusan-keputusan apa yang kita bisa buat yang konsisten dengan rencana strategis. Terus kita cari informasi terkait keputusan-keputusan tersebut. Kemudian kita estimasi cost and benefit-nya, kita pilih. Setelah itu kita pilih mana keputusan yang terbaik. Kemudian kita implementasi keputusan tersebut. Kemudian kita evaluasi hasilnya keputusan tersebut. Dan kita menentukan kalau ada perubahan-perubahan yang kita harus lakukan, terapkan gitu. Bahkan biasa perubahan-perubahan itu kita lakukan secara mendadak dengan jangka waktu misalnya cepat supaya tujuan jangka panjangnya bukan cuma tujuan jangka panjang, tujuan dari kenapa keputusan itu diambil itu tercapai. Effective time management, jadi ya dalam manajemen yang efektif ya tentunya kita harus atur juga waktunya. Jadi kita harus atur prioritas, try not to lose sight of your role gitu. Kemudian kita harus membuat jadwal kalau misalnya tugas-tugas yang besar, nah itu kita harus kasih interval waktu yang panjang. Kemudian kita harus fokus kepada tugas yang ada di tangan kita saat ini. Minimalisasi interupsi. Kemudian menetapkan tujuan jangka pendek. Kemudian mendelegasikan tugas kepada karyawan. Seperti itu. Jadi, managerial skills itu adalah tadi yang kita sudah bahas ya, ada konseptual, interpersonal, technical, dan decision making. Nah, jadi contohnya ini bagaimana skill tersebut bisa digunakan oleh perusahaan. Jadi skill konseptual dipakai untuk mengerti apakah level produksi itu cukup besar untuk memenuhi demand konsumen dan bagaimana demand itu dipengaruhi oleh keputusan-keputusan marketing perusahaan. Jadi itu konsepnya. Kemudian interpersonalnya dipakai untuk skill interpersonalnya dipakai untuk menginformasikan pada karyawan tentang tujuan perusahaan. Jadi tidak bisa kita misalnya cuma kirim email atau kita cuma umumkan. Kita harus secara continuous. Bahkan biasa bos-bos itu, manajer itu pas makan siang bersama nih, dia udah bikin makan siang bersama, terus dia ajak cerita-cerita. Nah itu sebenarnya pelan-pelan dia mau pengaruhi karyawan, dia mau kasih tau karyawan, ini loh tujuan barunya perusahaannya kita, begitu. Nah, jadi ada banyak cara untuk komunikasi gitu tentang tujuan perusahaan, tentang kalau ada peraturan baru yang mereka harus lakukan atau ada keputusan baru dan lain-lain. Nah, biasanya kemampuan interpersonal ini juga kita pakai untuk pancing-pancing karyawan supaya kita bisa tahu, mereka ini sebenarnya tidak puasnya di bagian apa. Kalau misalnya karyawan suka bolos, kira-kira kenapa sih sebenarnya mereka suka bolos? Kan kalau karyawan suka bolos itu tidak harus serta-merta kita kasih fungsi tidak harus serta-merta kita hukum, kita kasih absen atau segala macam. Kita harus cari tahu siapa tahu dia lagi cerai, siapa tahu dia lagi sakit. Nah, jadi kita harus cari tahu. Nah, itu kemampuan interpersonal penting supaya kita memahami karyawannya kita. Apalagi kalau memang dia itu berharga untuk perusahaan gitu. Kalau ada konflik antar perusahaan, wah ternyata si A rebutan pacar sama si B. Wah, bagaimana nih? Akhirnya mempengaruhi kinerja tim. Nah, itu kita juga harus berusaha selesaikan. Makanya banyak perusahaan itu karyawannya tidak boleh pacaran kalau dia satu divisi atau bahkan satu perusahaan. Jadi kayak ada dulu temanku, dia pacaran sama-sama, dia kerja sama-sama di Bank Mandiri. Akhirnya yang cewek pindah nih ke Aksa Mandiri. Jadi masih di grup Mandiri, tapi yang satu di banknya, yang satu di asuransinya. Akhirnya jadi pindah. Gitu. Jadi macam-macam lah. Nah, bagaimana caranya bos ya harus tahu, wah ada yang pacaran seperti ini, oh ada yang seperti ini. Nah sama juga kalau ada yang selengki-selengki ya itu kita harus karena itu bisa mempengaruhi kinerja secara umum begitu. Dan aura kantor juga jadi tidak bagus tuh kalau ada hal-hal yang ya begitulah. Kemudian kemampuan teknis dipakai untuk memahami bagaimana komponen harus di assemble, harus dirakit untuk memproduksi suatu produk.
dan juga dia mengerti bagaimana mesin dan equipment bios. Jadi kalau seorang manajer tidak punya kemampuan teknis, bisa saja dibodoh-bodohi karyawannya. Disuruh bikin kok produk A. Wah, kenapa ini produk A dibikinnya 1 bulan? Nah, dia bisa tegur karyawannya, kenapa kok bikin ini produk sampai 1 bulan? Iya, Bu, soalnya ini kan mesinnya begini loh, dia banyak alasan. Kalau manajernya tidak punya kemampuan teknis, karyawannya bilang apa, dia iya-iyakan saja karena dia tidak ngerti. Tapi kalau dia ngerti secara teknis, dia bilang, ah, kau piti-piti lagi. Saya tahu Ji, itu kalau bikin itu sebenarnya 1 minggu Ji. Misalnya seperti itu. Jadi, dia harus punya pengalaman dan punya pemahaman tentang hal-hal teknis. Supaya dia mengerti. Dan kalau dia punya juga pemahaman hal teknis, ya dia juga bisa atur manage dengan lebih baik. Dan tentunya contoh keputusan managerial skill for decision making itu dipakai untuk menentukan apakah uh, sebuah perusahaan ini harus diperluas atau dia harus mengubah pricing policy-nya atau dia harus mempekerjakan lebih karyawan atau cari lagi dana dan macam-macam ya. Seorang manajerial ya harus dia bisa punya ketegasan dalam membuat keputusan dan dia harus bisa mempertahankan keputusannya dengan baik. Kalau manajemen poor management itu bisa mempengaruhi harga saham. Jadi ini contohnya Boston Market Stock Price. Nah, dari tahun ke tahun, dari dalam berapa waktu yang singkat, 1 tahun, dia tambah lama tambah turun. Nah, itu karena manajemennya jelek. Kalau kayak Gojek begitu, kita lihat, wah pasti manajemennya bagus, karena tambah lama ditambah bagus. Tokopedia begitu. Kenapa KFC sekarang nilai sahamnya jelek, begitu-begitu saja? Ya, mungkin dia punya manajemen yang kurang bagus. Gitu. Small business survey, how managers run meeting efficiently. Jadi, apa namanya, respon ini ada survei untuk small business. Saya kira kita tidak usah bahas. Oke, jadi saya kira sampai situ saja. Level management itu include top high level manager, kemudian middle management, and supervisory management. Jadi secara umum ada 3 level management yang paling tinggi, tengah, dan level supervisor. Kemudian planning, organizing, leading, and controlling adalah fungsi manajemen yang utama. Manajer yang efektif itu seorang manajer yang handal seperti Alex Ferguson itu dia punya pemahaman secara konseptual tentang bukan cuma tentang main bola secara idealis saja, tapi secara bisnis juga dia sudah pikirkan. Dia punya kemampuan interpersonal yang bagus, dia punya kemampuan teknis yang bagus ya. Kalau Sir Alex tidak bisa main bola juga, ya aneh kan gitu. Kemudian dia harus punya kemampuan mengambil keputusan. Jadi misalnya ini seorang perusahaan lagi wawancara singa. Aside from chewing people out and biting their heads off, what other management skills do you have? Kemudian effective time management itu termasuk kita harus bisa men-set prioritas. Kemudian dia bisa membuat scheduling yang bagus untuk tugas-tugas yang besar. Dia harus bisa meminimalisasi interupsi. Dan dia harus bisa menetapkan tujuan jangka pendek. Dan tentunya dia harus bisa mendelegasikan tugas supaya karyawan itu mandiri. Seperti itu. Ya, saya kira sampai sini saja. Silahkan ditanya kalau ada yang ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Saya harap kalian tidak buang-buang uang kuliah yang orang tuamu atau keluargamu bayarkan kok, apalagi ini kelas internasional mahal. Dan ya semoga kalian semua stay at home, be safe, dan saya sangat berharap kalian tidak memandang enteng masalah ini. Memang simpel sekali Ji, kedehatannya bisa diselesaikan ini corona dengan kita tinggal di rumah, tapi kalau kita keluar terus ya itu. Nah, kayak sekarang nih, dan itu memang orang-orang terdekat kalau kita begini terus pasti bahkan kita sendiri pun mungkin bisa dikena, orang-orang yang kita dekat sekali juga sudah kena. Saya punya sahabat tadi itu ya bapaknya meninggal, tapi saya
saya nggak bisa melayat, saya nggak bisa hiurki langsung, cuma bisa lewat telepon, video call. Ya begitu nih, tapi berat ya, berat sekali. Tapi kita jalani saja. Ya, makanya saya berharap sekali kalian bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dengan cara rubahan saja di rumah, jangan keluar, jangan nongkrong, guys. Kalau kalian ada yang tidak sehat, ini lagi. Kalau kalian ada yang sendirian di kos, misalnya kalian tidak pulang kampung, kok sendirian di kos, sendirian di rumah, dan kok butuh bantuan, silahkan japri saya akan berusaha bantu semampunya, oke? Jadi kalau ada yang misalnya, sudah mau gila lepas kepalanya, atau misalnya makanannya habis, atau apalah, atau apa, hubungi saya akan berusaha bantu semampunya. Itu Fakultas Ekonomi lagi mengelola dana untuk membantu orang-orang yang terdampak dengan corona ini. Jadi kalau kalian juga ada sesuatu yang mendesak, yang memang kalian tidak bisa selesaikan sendiri, silahkan tolong kasih tahu saya ya. Begitu, no judgment here. Silahkan bicara sama saya kalau ada yang bisa saya bantu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.